Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Puji Tuhan, saya percaya kita tetap berada dalam sukacita Tuhan. Karena apapun terjadi dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Terima kasih kepada Tuhan, hari ini kita bisa beribadah lagi meskipun dengan online, tapi kita percaya tidak mempengaruhi sukacita kita dalam beribadah. Kita akan masuk dalam ibadah. Saya ajak Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita saat teduh. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan kami memuji nama Tuhan. Karena pekerjaan-pekerjaan dan perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai langkah kami. Apapun situasi, kondisi, keadaan kami, Tuhan ada di dalamnya dan Tuhan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Tuhan lebih lagi, bersekutu dengan Tuhan. Tapi sebelumnya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan mengampuni dosa kami, sehingga kami layak untuk datang menghampiri Tuhan di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa dosa kami telah diampuni Tuhan, karena darah Kristus yang tercurah di kayu salib untuk menebus kami dari dosa-dosa kami. Kami rindu untuk beribadah Tuhan. Kami mohon hadirat Tuhan di dalam ibadah kami. Biarlah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya mau jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sebab Engkau Allah kami yang kudus, Allah yang layak kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan di dalam hidup kami. Haleluya.
dipuji dan disembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. dahsyat. Allah kami yang melakukan perkara-perkara ajaib di dalam hidup kami. Kami rindu meninggikan nama-Mu lagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya.
sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah ketika Bapak Ibu mengalami pergumulan yang berat, badai kehidupan melanda kehidupan Bapak Ibu, termaksud saya, pernahkah kita melihat ke belakang, kemudian menghitung berkat Tuhan yang kita terima? Ada seorang penulis lagu, Johnson Oatman. Johnson Oatman ini cita-citanya ingin menjadi seorang penyanyi, tetapi dia selalu gagal menjadi seorang penyanyi. Dia selalu berusaha supaya menjadi seorang penyanyi yang baik, tetapi selalu gagal. Apa yang dilakukan oleh Johnson Oatman? Dia mengubah haluannya. Dari awalnya ingin menjadi seorang penyanyi, dia menulis syair-syair lagu yang luar biasa. Hingga satu waktu syair lagu yang ditulisnya dipertemukan dengan sebuah melodi yang indah yang dikarang oleh Edward Axel kalau saya nggak salah. Dia membuat melodi yang indah untuk lagu ini dan jadilah lagu yang abadi ini. Lagu ini ditulis sekitar tahun 1800-an. Lagu ini kalau kita dengar yang bahasa Inggris, judulnya adalah Count Your Blessing. Kalau di dalam Kidung Jemaat, bila topan keras melanda hidupmu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk kita bersama-sama menyanyikan lagu ini supaya kita yakin bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, badai hidup pun apa yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan mengajar kita untuk melihat, hitunglah berkat yang lalu yang sudah Tuhan berikan, sekarang dan yang akan datang, maka kita akan kuat di dalam Tuhan. Bila topan keras melanda hidupmu, kita akan nyanyikan bersama-sama. Haleluya. Letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itu
Biarlah nama Tuhan Yesus semakin dimuliakan lewat setiap puji-pujian kita. Tidak ada masalah yang lebih besar. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan kita. Karena Ia lebih besar dari masalah kita. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami minta, berkatilah pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus, yang menolong kami yang menyampaikan, maupun semua saudara, di mana saja pemberitaan ini dapat diakses, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, supaya kami semua dapat menjadi berkat dan menerima berkat melalui pembacaan, pemberitaan firman-Mu. Berfirman pada kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, oleh pertolongan Allah Roh Kudus, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Jemaat yang saya kasihi, sampai saat ini kita masih tetap beribadah seperti ini secara online, tapi kita bersyukur Tuhan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan
untuk tetap dapat bersekutu, dapat melayani di dalam setiap ibadah minggu. Pada pertemuan kita, pada ibadah kita minggu ini, saya secara khusus mengangkat tema tetap menikmati Tuhan di tengah ancaman COVID-19 atau COVID-19. Tetap menikmati Tuhan di tengah ancaman COVID-19. Pembacaan saya ambil dari Habakuk, dari Perjanjian Lama, dari kitab Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Nanti kita akan baca pada waktu saya menjelaskan pemberitaan firman ini. Saudara-saudara, Nabi Habakuk ya tetap dapat menikmati Tuhan walaupun dia mengalami keadaan yang penuh penderitaan. Ya, seperti itu. Jadi Nabi Habakuk ini melayani pada saat pemerintahan Raja Yoahas. Raja Yoahas ini adalah raja yang sangat jahat. Ya, sehingga seluruh Israel menjadi berdosa keberadaannya. Padahal baru saja Yehuda dipimpin oleh raja yang sangat terkenal, Raja Yosia, yang dipakai Tuhan untuk mengembalikan Israel kembali kepada Tuhan, kembali ikut Tuhan. Tetapi setelah itu Raja Yoahas ini menggantikan Raja Yosia dan dia penuh dengan kejahatan. Dan Habakuk sangat menderita dengan keadaan ini. Dia mengeluh di hadapan Tuhan dan Tuhan memberikan firman-Nya kepadanya bahwa dia akan menghukum Yehuda. Dan hukuman itu akan dihadirkan melalui serangan dari orang-orang Kasdim dari kerajaan Babel. Seperti itu. Ya. Habakuk mengeluh lagi dan Tuhan menjelaskan bahwa nanti Babel pun yang dipakai Tuhan menghukum Yehuda sampai membuang mereka, ya, seperti itu ke Babel. Babel pun akan mengalami hukuman Allah karena menindas Yehuda. Jadi saudara lihat, ya, walaupun Babel dipakai Tuhan menghukum Yehuda, tetapi keputusan Babel menghukum Yehuda itu keputusan pribadi dan Babel pun akan dihukum oleh Tuhan. Di tengah keadaan seperti ini, Habakuk mampu menikmati Allah, mampu berbahagia. Saudara-saudara, itulah tujuan Allah menyelamatkan saudara dan saya. Ya, tujuan hidup orang percaya ada 3, bersekutu dengan Allah, menikmati Allah. Jadi sebenarnya ini wajar saudara, akibat adanya persekutuan, maka logislah, wajarlah kalau kita menikmati persekutuan itu. Nah, akibat adanya persekutuan dengan Allah, maka kita dapat menikmati Allah, dan yang ketiga, kita mampu mempermuliakan Allah. Menikmati Allah di sini, menikmati kasih-Nya, menikmati kekuatan-Nya, menikmati damai sejahtera-Nya. Seperti itu. Ya, jadi tujuan hidup orang percaya termasuk di dalamnya menikmati Allah. Akibat sudah punya persekutuan dengan Allah, maka orang percaya dapat menikmati Allah. Yang menyedihkan saudara, banyak orang sudah punya persekutuan dengan Allah, tapi tidak sampai menikmati Allah. Sayang sekali,
Sayang sekali saudara, ya, kekayaan persekutuan dengan Allah yang seharusnya dinikmati tidak dinikmati. Tapi Habakuk menikmati itu. Di tengah-tengah penderitaan yang dia harus hadapi, melihat umat Allah dipimpin oleh raja yang tidak takut Tuhan sehingga dosa merajalela di sana di tengah ancaman Babel. Tetapi Habakuk dapat menikmati Allah, dapat menikmati Allah. Ya, itu sebabnya dalam pembacaan kita di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 kita akan merenungkan 3 hal. Yang pertama, ya, 3 hal yang menjadikan Habakuk dapat menikmati Allah. Yang pertama saudara, Habakuk mampu melihat pemeliharaan Allah dalam sejarah umatnya. Di dalam ayat 1 sampai 16 dari Habakuk pasal 3 ini saudara, di sana kita bertemu bagaimana Habakuk membuat doa dalam bentuk syair, dalam bentuk mazmur, dan di dalam ayat 1 sampai ayat 16 kita bertemu bagaimana Habakuk mampu melihat pemeliharaan Allah dalam sejarah hidup umatnya. Bagaimana Allah menolong umatnya. Mulai dari Mesir, mereka dibebaskan dengan tangan Allah yang penuh kuasa, menyeberangi laut Teberau, bahkan matahari ditahan oleh Allah supaya tetap mengalami siang sehingga mereka dapat berperang dan dapat mengalami kemenangan. Banyak pertolongan Allah, banyak mujizat Allah. Nah, Habakuk mampu menikmati Allah dari Habakuk 3 ayat 1 sampai 16 ini karena dia mampu mengingat, mengenang pemeliharaan Allah yang sudah umat Allah alami, yang sudah terjadi dalam kehidupan umat Allah. Kadang-kadang saudara, kalau kita mengalami satu penderitaan, satu kesulitan, satu ancaman seperti termasuk dalam COVID-19 ini saudara, kita bertemu, ya, bagaimana pada waktu kita mengalami penderitaan itu, kita langsung down, langsung jatuh dengan penderitaan itu. Karena apa? Karena kita tidak mampu mengingat kebaikan Tuhan. Kita langsung lupa semua mujizat Tuhan, semua pertolongan Tuhan yang pernah kita alami dalam hidup kita. Kita langsung terjebak dengan keadaan itu, lupa dengan segala kebaikan Tuhan. Saudara, Habakuk tidak. Habakuk mengalami penderitaan, mengalami pergumulan yang luar biasa. Mengapa dia tetap mampu menikmati Allah? Karena dia mampu mengingat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Saya tidak tahu, tapi saya percaya setiap orang yang sudah percaya Yesus, yang sudah lahir baru, yang sudah menjadi ciptaan baru, seharusnya dia punya pengalaman dengan Tuhan, pengalaman menikmati Tuhan, pengalaman mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Ya, kalau saya mau bersaksi tentang pengalaman saya dengan Tuhan, begitu luar biasa. Ya, begitu luar biasa. Manakala sakit disembuhkan, kekurangan dicukupkan, diluputkan dari bahaya, diberikan damai sejahtera di tengah kesukaran, kesulitan. Terlalu banyak kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya. Tapi manakala kita menghadapi pergumulan, persoalan, langsung kita terpusat fokus pada persoalan itu. Ya, kita lupa bahwa Tuhan sudah menyertai kita dan menolong kita di dalam perjalanan hidup kita. Ayub mengerti ini saudara. Pada waktu istri Ayub mengatakan, "Sudahlah Ayub, untuk apa engkau menyembah Tuhan? Untuk apa engkau mentaati Tuhan? Tinggalkan dia." Ayub katakan, "Istriku,
Apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan, ya, dan tidak dapat menerima keadaan seperti ini yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita? Ayub mampu melihat kebaikan Tuhan tidak sebanding dengan penderitaan yang dia alami. Dia mampu, sehingga kemampuan mengingat kebaikan Tuhan ini menjadikan dia tetap dapat menikmati Tuhan. Ya, walau di tengah kesulitan sekalipun, dia mampu menikmati Tuhan karena dia mampu mengingat perjalanan hidupnya, sejarah hidupnya, berkat Allah yang sudah Allah nyatakan di dalam kehidupannya. Ini yang pertama, Habakuk mampu mengingat kebaikan Tuhan sehingga dia tetap dapat menikmati Tuhan. Yang kedua, saudara, dari Ayub pasal 3 kita temukan di sana, ya, bagaimana Ayub tetap dapat bersukacita karena Ayub mampu, ya, Ayub mampu tetap, ya, mengingat keselamatan yang dari Tuhan. Kalau kita lihat dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18, Habakuk mampu menikmati Tuhan karena meyakini keselamatan yang dari Tuhan. Di dalam ayat 17 sampai 18 dikatakan demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Jadi memang benar-benar paceklik ini. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan, lepas, ya, hilang. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Tapi dia buat pernyataan, Habakuk. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Mengapa Habakuk mampu menikmati Allah di tengah-tengah pergumulan hidupnya, ancaman yang dia alami? Karena dia, ya, mampu mengingat keselamatan yang dari Tuhan. Keselamatan itu yang pertama, keselamatan dalam sejarah hidupnya, sejarah Israel, bagaimana Allah menyelamatkan Israel. Keselamatan dalam hidup pribadinya, ya, keselamatan kekal yang Allah sudah siapkan, bahkan keselamatan setelah penghukuman. Kita tahu bersama setelah Yehuda dihukum Tuhan, dibuang ke Babel, 70 tahun kemudian Allah membebaskan mereka. Ini sudah dijanjikan kepada Habakuk dan Habakuk tahu itu. Sehingga dia mampu menikmati Allah, dia mampu bersorak-sorak sekalipun segala sesuatu tidak memungkinkan, gersang. Tapi dia mampu menikmati Allah karena yang kedua, dia mampu melihat, mengalami, ya, berpengharapan ada keselamatan yang dari Allah. Ada keselamatan yang dari Allah. Saudara-saudara, ini yang namanya gersang tapi damai. Kadang-kadang ada orang, ya, dalam situasi kelihatan damai tapi gersang. Tetapi orang-orang yang ada dalam Tuhan, dia mampu menikmati damai di tengah-tengah kegersangan. Mengapa? Karena damai yang dari Allah itu keluar dari dalam hati. Keluar dari dalam. Bukan datang dari luar, tetapi dari dalam. Sehingga walaupun keadaan di luar tidak memungkinkan untuk dia mengalami damai sejahtera, tapi karena damai sejahtera itu lahir dari dalam, maka dia tetap mampu menikmati damai sejahtera dari Allah. Ya, saudara-saudara, kata damai sejahtera ini luar biasa.
Dalam bahasa Yunani, bahasa asli perjanjian baru itu eirene, itu kata yang paling kuat itu adanya rasa aman di tengah ancaman. Jadi seperti ada ancaman di satu kampung, ya kampung itu terancam diserang, tapi karena ada keamanan yang terus berjaga-jaga 1x24 jam, maka orang desa itu mampu tidur nyenyak, mampu ada rasa aman karena meyakini perlindungan yang tersedia dari keamanan 24 jam. Jadi adanya rasa aman. Saudara-saudara, saya seringkali mengatakan bahwa sekarang ini tidak ada ancaman pun banyak orang kehilangan rasa aman. Kehilangan damai sejahtera, inti daripada damai sejahtera itu kehilangan ya rasa aman. 70-80% pemicu penyakit adalah hilangnya rasa aman. Rasa aman ini menjadikan kita mengalami berbagai penyakit ya yang namanya psikosomatis, gangguan kejiwaan yang mempengaruhi tubuh. Contohnya orang sakit mah, ya asam lambung itu akibat daripada gangguan kejiwaan, rasa tidak aman, stres yang tinggi yang mengakibatkan fisik terganggu. Terlalu banyak saudara, bahkan ada orang yang gatal-gatal seluruh tubuhnya saudara. Karena apa? Karena faktor kejiwaan. Ada orang dari ujung rambut, dari ujung kepala sampai ujung kaki rasa sakit dalam tubuh, menderita seperti mengalami rematik yang berkepanjangan saudara. Ya, setelah diobati oleh psikiater dengan obat penenang, maka dia hilang keluhan penyakitnya. Jadi ini saudara ya akibat kejiwaan yang mempengaruhi tubuh. Mengapa saat ini keadaan aman pun banyak orang tidak mengalami rasa aman. Apalagi dalam keadaan yang tidak aman. Seperti kita alami sekarang dengan COVID-19 ini. Merasa tidak aman. Ya, makin tidak aman keadaan kita. Tetapi kalau kita dapat menikmati Allah, kasih Allah, kuasa Allah, terutama damai sejahtera Allah yang keluar dikerjakan dari dalam, maka kita tetap memiliki rasa aman walaupun keadaan tidak memungkinkan untuk itu. Karena mampu menikmati Allah, menikmati damai sejahtera Allah. Saudara, ini yang mahal, ini yang dicari oleh dunia. Sebenarnya orang percaya memiliki itu karena dia sudah punya Allah. Sudah punya persekutuan dengan Allah dan Alkitab menegaskan tubuh kita, diri kita adalah bait roh Allah, tempat tinggal roh Allah. Allah sumber damai sejahtera, sumber kasih, sumber kekuatan. Dia mampukan kita mengalami, menikmati damai sejahtera Allah itu. Mampu menikmati Allah. Saudara-saudara, jangan puas hanya menjadi orang Kristen. Jangan puas. Banyak orang beragama Kristen tapi tidak berKristus. Sehingga tidak mampu menikmati damai sejahtera Allah. Tidak mampu menikmati Allah. Tidak mampu. Ya, seperti itu. Keadaan banyak termasuk di lingkup kekristenan. Tidak mampu menikmati Allah, tapi masih tanda tanya, Tuhan Yesus di mana? Apakah sudah di dalam hidupnya atau belum? Kalau sudah ada di dalam hidupnya, dia mampu menikmati Allah sehingga dia mampu mengalami pergumulan, tetap ada rasa aman, tetap ada dalam damai sejahtera Allah karena menikmati Allah, karena keselamatan, kebaikan, kasih Allah yang ada dalam hidupnya. Yang ketiga saudara, mengapa Habakuk mampu menikmati Allah?
Habakuk mampu menikmati Allah karena dia menikmati kekuatan Tuhan di tengah pergumulannya. Ayat 19 dari Habakuk 3 dikatakan demikian. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Wah, ini saudara, ya, pernyataan yang luar biasa dari Habakuk. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara tahu rusa itu sangat cekatan berlari, ya, bahkan di bukit-bukit batu, ya. Saudara tidak gampang untuk mengejarnya, harus menembaknya. Kalau saudara kejar tidak bisa, dia mampu melompat-lompat termasuk di bukit-bukit terjal. Itu kaki rusa begitu kuat, saudara. Dan Habakuk, dia berkata, Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti rusa sehingga mampu berjejak di bukit-bukit terjal sekalipun. Saudara, Allah tidak berjanji semua aman-aman, ya. Tidak pernah berjanji seperti itu, ya. Tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada sakit. Allah tidak pernah berjanji seperti itu, walaupun dia mampu memberikan itu semua. Tetapi yang pasti dia menjanjikan ada kekuatan dia berikan. Ya, ada kekuatan sehingga kita mampu berlari, berjejak seperti kaki rusa di bukit-bukit persoalan, di bukit-bukit pergumulan kita. Karena Allah menguatkan saudara dan saya. Kalau tidak mungkin saudara. Paulus hamba Tuhan yang besar saja, yang menghadapi banyak persoalan, banyak tantangan, dan dia mampu melewatinya. Tetapi dalam Filipi 4 ayat 13 dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara dan saya, jangankan persoalan besar, persoalan sederhana, persoalan kecil tidak mampu kita hadapi, apalagi memenangkan persoalan itu. Tidak bisa. Tetapi manakala Yesus ada dalam hidupmu, mengizinkan kita menghadapi persoalan itu, dan kita sadar kita tidak mampu, kita bergantung kepada Tuhan sumber kekuatan kita akan kaget. Mengapa saya mampu? Akhirnya kita dapat membuat pernyataan seperti Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dialah yang memberikan kemampuan. Kita dapat berkata seperti Habakuk berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa sehingga mampu berjejak di bukit-bukitku. Itulah kenyataan yang dialami oleh Habakuk, saudara. Di tengah persoalan hidupnya, dia tetap mampu menikmati Allah. Karena apa? Karena dia mengalami Tuhan menguatkan dia. Menikmati Allah berarti menikmati kekuatannya, menikmati damai sejahteranya, menikmati seluruh keberadaan Allah. Seluruh keberadaan Allah itu berhak kita nikmati. Itu sebabnya dikatakan oleh Alkitab, kita ini adalah waris, ahli waris kerajaan Allah. Segala kekayaan surga itu telah diberikan kepada kita, termasuk terutama kekuatan rohani sehingga kita cakap menanggung segala persoalan hidup kita. Jadi saudara, itulah tujuan Allah menciptakan dan menyelamatkan saudara dan saya. Yang pertama, supaya kita dapat bersekutu dengan Allah, punya hubungan yang harmonis dengan Allah. Dulu seteru Allah, dulu musuh Allah karena dosa, sehingga kita berada di bawah hukuman Allah.
Tetapi pada waktu kita menerima Yesus yang sudah menyelesaikan dosa dan upah dosa saudara dan saya, kita kembali dapat bersekutu dengan Allah. Dapat bersekutu dengan Allah. Yang kedua, bukan saja bersekutu dengan Allah, ini yang sedang kita bahas. Kita otomatis dapat menikmati Allah. Ya, orang bisa tutup pintu berkat, tetapi kita bisa melihat Tuhan membukakan pintu. Tertutup, Tuhan bukakan. Secara manusia tidak mungkin. Tidak mungkin tertutup, tetapi tidak mustahil Allah dapat berikan. Di tengah kelemahan kita, di tengah kehilangan rasa aman, Allah mampu memberikan kepada kita damai sejahteranya. Sehingga kita tetap ada rasa aman di tengah ancaman. Kita menikmati Allah, menikmati kekuatan Allah. Saudara, coba kita evaluasi diri kita. Ya, apakah kita sungguh menikmati Allah? Kita tidak mungkin mempermuliakan Allah, itu tujuan ketiga. Ya, Allah menciptakan, menyelamatkan kita supaya kita dapat memuliakan Allah. Kita tidak mungkin dapat memuliakan Allah dalam hidup kita kalau kita tidak bisa menikmati Allah. Tidak mungkin kita dapat memuliakan Dia, omong kosong. Kita dapat memuliakan Dia, itu cuma pura-pura di dalam hidup. Kita hanya mungkin memuliakan Allah dalam hidup kita, dalam perkataan kita, dalam seluruh aspek hidup kita, kalau kita menikmati Allah. Menikmati Allah. Di tengah pergumulan persoalan hidup kita, itulah kesempatan kita menikmati Allah. Menikmati Allah. Saudara, saya seringkali berkata, kita hanya mengerti arti menang kalau ada peperangan. Kalau ada peperangan, baru kita mengerti artinya menang. Jangan berpikir menikmati menang, tidak berperang. Tidak pernah ada kemenangan tanpa peperangan. Tidak pernah ada. Berperanglah supaya kamu mengalami artinya menang. Dan kita bersyukur, kita berperang bersama Tuhan, ya, sehingga ada kepastian kemenangan. Dan waktu kita mengalami kemenangan, di sanalah kita menikmati nikmatnya pertolongan Allah. Kita menikmati indahnya Allah, ya, karena kita ditolong melewati peperangan. Sekarang ini orang cenderung mau menghindari peperangan. Orang cenderung mau menghindari, ya, peperangan. Saudara tidak akan mengalami kesempatan menang kalau menghindari peperangan. Keberanian hanya mungkin kalau ada ketakutan. Jadi jangan takut dengan ketakutan. Justru ketakutan merupakan kesempatan mengalami keberanian. Apa artinya berani? Ya, apalagi bersama Tuhan, apalagi karena menikmati Tuhan. Mari saudara, kita sungguh sampai kepada punya persekutuan dengan Allah, menikmati persekutuan itu dengan menikmati Allah, sehingga dari sana kita dapat mempermuliakan Allah di dalam hidup kita. Apa yang menjadikan kita tidak dapat menikmati Allah? Apa yang menjadikan? Mungkinkah karena kita sudah melupakan Allah, sudah meninggalkan Allah, mulai sombong, mengandalkan diri sendiri? Kalau dulu saudara ingat orang yang sudah pernah bertobat lahir baru, dia ingat bagaimana kasih mula-mula, begitu indahnya dengan Tuhan. Keadaan sulit sekali. Tapi dia punya kasih yang mula-mula membara dengan Tuhan, membahagiakan dia. Mengapa saudara tidak bisa menikmati Allah? Mungkinkah saudara sudah meninggalkan, sudah kehilangan kasih yang mula-mula? Kalau itu yang terjadi, bertobatlah, kembali cari Tuhan, cari hadirat Tuhan, cari wajah Tuhan,
cari firman Tuhan, dan kembali bangun persekutuan dengan Tuhan sehingga saudara dapat menikmati Allah dan pada akhirnya dapat memuliakan Allah. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Roh-Mu menolong kami memaknai, memahami, sampai mengalami kebenaran firman yang disampaikan oleh Habakuk, yang dia sendiri sudah mengalaminya dalam kehidupannya. Apapun penyebab kami tidak menikmati Engkau ya Tuhan, kami tidak dapat menikmati Engkau. Tolong kami meninggalkan itu, menyelesaikan itu, dan kembali kepada Tuhan untuk hidup bersekutu dengan Tuhan, menikmati Tuhan, dan memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Saya percaya bahwa tidak ada satupun dari kita yang tidak diberkati. Semua pasti diberkati lewat firman Tuhan yang sudah menguatkan kita tadi. Saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan, silakan mentransfer ke Bank BCA atas nama Lolena Agi Veronica. Nomor rekening 8210 252 909. Disertai dengan keterangan untuk persembahan, perpuluhan, atau persembahan ucapan syukur. Ibadah online Minggu tanggal 5 Juli 2020 disertai dengan perjamuan kudus akan dilayankan oleh Pendeta Feni Eha Saryawan. Gereja menyediakan anggur, roti dan anggur perjamuan kudus, dan bagi jemaat bisa diambil di kantor staf pastoral dari hari Kamis sampai dengan hari Sabtu tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 Juli jam 10 sampai jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Atau dapat menghubungi ketua KKA di wilayah masing-masing. Doa awal bulan jemaat dilaksanakan hari Kamis tanggal 2 Juli jam 19.30 secara online live streaming di YouTube. Link akan diserahkan di grup WA Tesalonika. Yang terakhir, Gembala Sidang, staf pastoral dan seluruh jemaat mengucapkan selamat atas pemberkatan nikah dari Saudara Agustinus Lowolo dan Saudari Winda Yanti Waruwu pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020. Tuhan kiranya menyertai kehidupan rumah tangga yang baru ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi yang kita bisa ketahui bersama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu Saudara yang boleh mengambil bagian di dalam ibadah online ini. Sekalipun kita masih tetap beribadah di rumah, belum beribadah secara konvensional, dan sekalipun ada beberapa gereja yang sudah beribadah konvensional dengan menerapkan protokol kesehatan, namun kami tetap akan terus memantau situasi yang ada sampai pada akhirnya kami akan memutuskan untuk ibadah konvensional dengan memakai protokol kesehatan. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mewakili hamba Tuhan dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Christian Lasut yang boleh menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati hambanya di dalam tugas dan pelayanannya. Baik, saya akan menutup doa ini dan akan kemudian ditutup dengan doa berkat. Tetapi kita tetap akan berdoa. Ya, kita tahu bersama bahwa di masa-masa pandemik ini
ada beberapa kelompok radikal yang masih tetap melakukan perekrutan anggota, dan kita berdoa supaya BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini bisa dapat bekerja dengan baik. Kemudian kita juga berdoa, bersyukur karena ada satu perusahaan badan usaha milik negara, Bio Farma, yang telah memproduksi sendiri alat tes polymers chain reaction PCR untuk mendeteksi COVID-19. Nah, mereka menargetkan akan memproduksi 2 juta alat tes PCR per bulan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kita tetap berdoa untuk ini, dan kemudian kita tetap berdoa. Beberapa kemarin hari telah diberitahukan bahwa ada begitu banyak juga daerah-daerah yang juga penambahan orang yang tertular COVID-19. Dan kita percaya Tuhan akan terus bersama-sama dengan mereka. Dan tentunya kita akan berdoa untuk gereja kita, juga untuk jemaat yang sedang dalam pergumulan, baik kesehatan, perekonomian keluarga, usaha pekerjaan mereka. Karena kita tahu dampak yang ditimbulkan dari pandemik COVID-19 ini begitu luar biasa. Kita akan tetap berdoa supaya Tuhan akan terus memelihara, memberkati setiap jemaat yang ada. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk beberapa provinsi yang ada di Indonesia, yang beberapa keterangan berdasarkan data yang ada, bahwa di DKI bertambah lagi 258, di Sulawesi bertambah lagi 160, Sumatera 154, Papua 117. Kita berdoa, kami berdoa kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau terus memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk tidak menyepelekan COVID-19 ini, agar tetap mereka memiliki disiplin melakukan protokol kesehatan, guna ya Tuhan menekan penularan COVID-19 ini. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau bisa mengendalikan setiap umat-umat Tuhan, setiap masyarakat yang ada di negeri kami yang tercinta ini supaya memiliki kesadaran. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk petugas-petugas kesehatan medis yang ada ya Tuhan. Mereka bekerja sukarela, mereka bekerja dengan gigih ya Tuhan untuk menangani pandemik COVID-19 ini. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan kesehatan kepada mereka. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk perusahaan BUMN Bio Farma yang telah memproduksi alat PCR untuk mendeteksi COVID-19, agar mereka diberikan bijaksana dapat memproduksi 2 juta alat tes PCR per bulan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau terus mengasihi bangsa kami. Kami juga berdoa ya Tuhan di tengah-tengah pandemik virus corona ini, ada beberapa orang yang terlibat di dalam kaum radikal untuk terus mereka bekerja untuk menerapkan, untuk melawan, untuk tidak mau mengakui Pancasila sebagai dasar negara. Kami berdoa Tuhan supaya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT agar bisa dapat menanggulangi ini dengan kepolisian, tentara, TNI yang ada ya Tuhan. Mereka bekerja sama ya Tuhan supaya kaum-kaum yang tidak hidup berdasarkan dasar negara Pancasila ini ya Tuhan, mereka disadarkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap menyerahkan di dalam doa untuk Presiden dan Wakil Presiden serta para menteri yang ada, supaya mereka boleh dapat bekerja dengan baik di dalam menanggulangi akan masalah-masalah yang ada di negara kami ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk beberapa daerah yang sampai sekarang ini ya Tuhan mereka tetap dengan hati-hati melaksanakan kebijakan-kebijakan dalam rangka pandemik virus corona. Tuhan kiranya memberikan mereka hikmat, akal budi bijaksana supaya ketika mereka menerapkan new normal ini, mereka dapat juga membuat peraturan-peraturan supaya pandemik virus corona ini tidak menyebar lagi ya Tuhan. Bapa dalam sorga, pada saat ini kami berdoa untuk gereja kami yang tercinta. Kiranya Tuhan yang terus memberkati gereja kami ini.
Terus di dalam masa pandemik ini, Tuhan beri hikmat bagi kami, bagi pelayan-pelayan Tuhan yang ada di dalamnya. Tuhan berikan kerjasama yang baik, supaya kami boleh dapat bekerja melayani Tuhan di dalam melayani di GSJ Tesalonika ini ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang ada ya Tuhan. Oleh karena pandemik virus corona ini, usaha pekerjaan mereka ya Tuhan mengalami masalah ya Tuhan. Pemasukan secara ekonomi mereka berkurang ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau yang terus menguatkan mereka, Engkau yang terus memberikan kesehatan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau cukupkan semua kebutuhan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang pada saat ini sedang bergumul dengan kesehatan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk Pak Andreas Alun ya Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu dia sempat masuk rumah sakit oleh karena sakit yang dia derita. Dan sekarang ini kami mendapat kabar bahwa dia sudah ada di rumah ya Tuhan. Kiranya Engkau yang terus memelihara dia, memberikan kekuatan kepada dia, penghiburan kepada dia ya Tuhan di dalam masa-masa pandemik virus corona ini. Supaya Engkau berikan dia damai sejahtera, cukupkan semua kebutuhan yang dibutuhkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa biarlah segala obat yang diminum Tuhan berkati, supaya melalui obat itu juga bisa dapat meringankan penyakitnya ya Tuhan. Bahkan bisa dapat menyembuhkan penyakitnya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa juga ya Tuhan untuk Pak Lodwig yang setiap minggu dia harus cuci darah oleh karena sakit ginjal. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan kepada dia menghadapi kenyataan ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk istri dan anak-anak, Tuhan memberikan damai sejahtera kekuatan kepadanya. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk Mama Thompson. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ibu Imelda. Dan juga ada beberapa jemaat yang mungkin pada saat ini sedang lemah tubuh. Kami tetap percaya bahwa Engkau bersama-sama dengan mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Untuk orang-orang tua ya Tuhan, yang karena lanjut usia ya Tuhan, mereka bergumul, mereka berada di dalam rentan dengan sakit yang ada ya Tuhan. Kami berdoa untuk Mama dari Pak Hadi, kami berdoa untuk Mama dari Pak Laiho, kami juga berdoa untuk Mama dari Pak Timothy, kami berdoa untuk Mama dari Pak Theophilus Hartono, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Oma Deborah, kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua yang lain. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan yang terus memberikan penghiburan kepada mereka, kekuatan kepada mereka. Bapa di dalam sorga, secara khusus kami tetap berdoa buat komite eksekutif ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pastor Ang, kiranya Tuhan yang terus memberikan kekuatan kepada dia ya Tuhan, hikmat bijaksana. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan untuk Bapak Pendeta Boy ke Turangan ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau yang terus bersama-sama dengan hamba-Mu ini. Beberapa waktu yang lalu dia sempat dirawat di rumah sakit dan sekarang sedang dalam pemulihan. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau kuatkan hamba-Mu ini. Engkau pulihkan dia ya Tuhan dari sakit yang sedang dia alami sekarang. Pemulihan demi pemulihan pasti akan terjadi buat hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga yang menjaga dan menemani hamba-Mu ini Tuhan, yang memberkati. Tuhan juga yang memberkati Ibu Pendeta Lolena Agia Tuhan. Juga di dalam masalah kesehatan yang sedang dialami, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, menopang hamba-Mu ini terus, supaya dia tetap kuat ya Tuhan di dalam Engkau. Kami juga berdoa untuk Hosi dan Molita, Tuhan yang memberkati mereka. Hosana juga Tuhan yang memberkati di dalam masa-masa pandemik ini, supaya Tuhan beri hikmat kepada mereka. Terus ya Tuhan memberkati keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu sendiri. Kami juga berdoa untuk kami ya Tuhan, tim pelayanan staf pastoral. Kami berdoa untuk Pendeta Markus yang melayani di cabang di Batu Aji ya Tuhan, karena Engkau yang memberi hikmat. Pak Pendeta Markus juga keluarga ya Tuhan. Juga berdoa untuk Pak Pendeta Wilson dan keluarga, Tuhan memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan, di setiap pekerjaan dan pelayanan yang dia lakukan. Berkati keluarganya, juga berkati ya Tuhan untuk Pendeta Jody. Kiranya Engkau yang juga memberikan kesehatan, kekuatan
Tuhan terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau juga yang memulihkan. Pada saat ini hamba-Mu Pendeta Jody sedang mengalami nyeri di giginya ya Tuhan. Kiranya Engkau memulihkan sakit yang sedang dialaminya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu ini. Kiranya Engkau yang memberkati ya Tuhan di tengah-tengah masa-masa ini ya. Di dalam melayani Tuhan, beri hikmat bagi hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan renungan firman Tuhan, khotbah-khotbah yang dilakukan berkaitan dengan pelayanan gereja ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk persiapan yang kami lakukan. Kami berdoa kiranya Engkau yang memberkati. Tuhan terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bersyukur ya Tuhan karena pada kemarin hari boleh dilaksanakan pernikahan Agus dan Windah. Kiranya Tuhan yang memberkati keluarga ini menjadi keluarga yang berkenan di hati Tuhan, terus bertumbuh. Kiranya ya Tuhan apa yang sudah mereka jalani pada masa-masa konseling pranikah, mereka tetap memegang teguh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami tetap yakin dan percaya bahwa Engkau terus memberkati setiap jemaat yang ada. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk tim pelayanan. Kami berdoa untuk WL Singers, pemain musik ya Tuhan. Engkau beri kesehatan, kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim multimedia yang men-syuting dan mengedit video ya Tuhan, sehingga kami boleh dapat menyaksikan ibadah online setiap minggu. Kiranya Tuhan yang terus memberkati keluarga mereka, kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan kepada mereka, hikmat bijaksana kepada mereka, sehingga mereka dapat bekerja dan melayani Tuhan di dalam pelayanan multimedia ini. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkat tangan-Mu kepada Tuhan, arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang sesungguhnya. Mulai saat ini sampai Yesus Kristus Raja segala raja datang kali yang kedua. Mari setiap kita yang telah diberkati membawa kemuliaan bagi Allah. Dengan iman bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah telah selesai. Haleluya. Di dunia, janganlah khawatir, ada Tuhanmu. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu. Yakinlah malaikat menyertai.